Pertama, siapkan panci untuk memasak. Kemudian tuangkan 10 sendok makan tepung beras. Kira-kira ini takarannya 100 gram ya. Dapatnya lumayan banyak juga sih. Kemudian tuangkan setengah sendok makan garam. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu tuangkan 4 gelas air, atau sekitar 1000 ml. Aduk-aduk kembali supaya semuanya tercampur rata. Masukkan 2 lembar daun pandan dan tuangkan 200 ml santan kemasan. Santan ini yang buat rasanya gurih banget, jangan sampai kurang ya Bunda. Lalu aduk kembali sebelum diletakkan di atas kompor. Nah, sekarang buburnya aku panaskan di atas kompor. Selain santannya yang harus pas, kuncinya lagi adalah aduk terus sampai mendidih. Aduk terus, jangan ditinggal ya Bunda, agar hasil buburnya bagus dan tidak menggerumpal. Untuk apinya aku pakai api yang kecil saja atau boleh juga api yang sedang. Yang penting diaduk terus ya. Karena dengan api yang kecil itu tepungnya benar-benar matang dan aroma daun pandannya keluar. Buburnya sudah mulai panas. Dan ini sudah mulai mengental. Aduk terus, aduk lagi, dan aduk seterusnya sampai benar-benar matang. Bisa dilihat ya Bunda, buburnya sudah mau jadi. Kita tinggal tunggu saja sampai benar-benar mendidih. Masya Allah, cantik ya Bunda. Hasilnya tidak menggumpal dan bagus sekali. Buburnya sudah matang, kita tinggal angkat saja. Tara, sumsum lumernya siap dihidangkan. Sekarang kita buat saus gula merahnya dulu ya. Tuangkan 200 ml atau 250 ml air. Kemudian masukkan 3 bulatan gula merah. Dan masukkan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian hidupkan kompor, kita tunggu sampai gula merahnya benar-benar larut. Setelah mendidih dan gula merahnya larut, masukkan larutan tepung maizena ke dalamnya. Aku pakai 1 sendok tepung maizena ya. Nah, kita aduk lagi ya. Sausnya sudah jadi. Nah, sekarang aku mau plating dulu bubur sumsumnya. Sajikan di dalam mangkok. Setelah itu kita tuangkan saus gula merahnya. Masya Allah, ini aku lihatnya gemes banget. Bunda bisa lihat sendiri, ini dia bubur sumsum buatanku. Buburnya lembut, gula merahnya juga cantik sekali. Sekarang aku mau coba gimana rasanya. Masya Allah, ini beneran deh enaknya. Buburnya soft, manis gula merahnya pas banget. Buatan rumahan tapi rasa bintang 5. Boleh dicoba ya. Resep ini anti gagal. Ikutin saja resep dan takarannya ya. Bunda pasti bisa buat bubur sumsum super enak. Bakwan sayur renyah di luar, lembut di dalam. Siapkan adalah 400 gram tepung terigu, masing-masing 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Bawang merah ini ukurannya lebih besar dari biasa ya, makanya aku cuma pakai 5 buah aja. 5 buah cabai merah, 1 buah wortel, 200 gram sayur kol, 1 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Kemudian ada 4 sendok makan tepung maizena. Ada juga garam, penyedap dan bubuk kaldu secukupnya, serta ikan teri secukupnya. Ikan teri ini gunanya sebagai perencah ya Bunda, supaya rasanya lebih gurih.
Pertama aku mau potong dulu bawang merah dan bawang putihnya agar mudah di blender. Setelah itu kita blender bawang-bawang, cabai merah dan ikan terinya. Nah, ini dia bumbu yang sudah kita blender tadi. Kemudian aku mau iris-iris kolnya. Iris kolnya kecil-kecil sampai selesai. Ini dia kolnya sudah selesai aku iris, aku mau tuang ke dalam mangkok. Kemudian iris atau potong wortelnya seperti korek api. Aku pakai parutan ya bunda supaya lebih cepat. Kita iris sampai selesai. Ini dia wortelnya, kemudian kita tuang lagi ke dalam mangkok. Setelah itu daun supnya juga kita iris tipis-tipis. Iris juga daun bawangnya. Setelah semuanya kita iris, sekarang waktunya untuk membuat adonan. Adonan bakwan. Masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi ke dalam mangkok sayurnya. Kemudian masukkan garam, penyedap, dan bumbu kaldunya. Masukkan juga tepung terigu. Kemudian masukkan juga tepung maizenanya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tuangkan air 450 ml ke dalamnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai membentuk adonan seperti ini. Ini dia adonannya siap untuk kita goreng. Aku goreng sesuai yang mau dimakan aja ya bunda, sisanya kita bisa simpan di kulkas. Selanjutnya kita panaskan minyak terlebih dahulu untuk menggoreng. Setelah panas kita masukkan adonan satu persatu ya. Aku pakai sendok nasi untuk membentuk bakwannya supaya lebih gampang ya. Lebih mudah menentukan ukuran bakwan yang mau kita buat. Sebelum terlalu kering, pastiin bakwannya tidak menyatu ya bunda. Bakwannya sudah mulai berwarna kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik ya. Kalau di rumah bakwan ini begitu masak langsung dimakan, dimasak lagi ya dimakan lagi. Begitu seterusnya bunda, karena memang iya bakwan ini enaknya dimakan selagi hangat ya. Nah bakwannya sudah jadi, tinggal diangkat lalu tiriskan. Masya Allah, bakwannya cantik banget. Bakwan ini siap untuk disantap. Dimakan dengan saus cabai ataupun cabai rawit, Masya Allah, pasti enak. Bakwannya tuh gurih banget, berasal dari ikan terinya, terus bahan-bahan bumbu yang sudah kita olah tadi. Jadi tunggu apa lagi, boleh dicoba ya bunda. Bubur jagung manis yang enak dan creamy. Ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini ada 3 lembar daun pandan, 2 saset susu kental manis, vanili dan garam secukupnya, ada juga tepung maizena 2 sendok makan, gula pasir 1 ons, santan kemasan 300 ml, serta bahan utamanya yaitu jagung, beratnya sekitar 2 kilo. Pertama aku mau pipil semua jagungnya, serut semua sampai selesai. Lakukan ini dengan hati-hati ya bunda. Ini dia jagungnya sudah selesai diserut. Setelah itu ambil 2 atau 3 sendok dari jagung yang sudah kita serut tadi, kemudian blender. Ini jagung yang sudah di blender. Siapkan periuk dan tuangkan jagung yang sudah kita blender tadi. Lalu masukkan jagungnya. Tuangkan 850 ml air. Masukkan daun pandannya. Kemudian garam dan vanili. Kalau tidak ada vanili nggak apa-apa ya bunda, karena udah ada daun pandan.
Lalu kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih. Nah, ini dia jagungnya sudah mulai mendidih. Aku mau kacau dan pastiin kalau jagungnya sudah mulai matang. Oh iya, Bunda masukkan susu kental manis yang sudah kita siapkan tadi ya. Masukkan juga santannya. Kemudian aduk-aduk kembali dan tunggu sampai buburnya benar-benar matang. Bubur ini sudah mendidih dan baunya sedap banget. Baiklah Bunda, ini dia bubur jagung manisnya sudah jadi. Resep ini wajib dicoba ya, karena aku yakin anak-anak pasti suka. Rasanya yang creamy, lemak dan manis buat mereka pasti doyan. Oke Bunda, langsung saja yuk kita buat saladnya. Pertama-tama aku mau buat dulu jelinya. Tuangkan 1 bungkus jeli ke dalam panci, kemudian tambahkan gula secukupnya, dan tambahkan juga air sekitar 700 ml. Kemudian aduk-aduk dan kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan asidnya dan kemudian tuang ke dalam wadah untuk didinginkan sebentar. Setelah sedikit dingin, Bunda boleh masukkan ke dalam kulkas supaya jelinya cepat jadi ya Bunda. Nah, ini dia buah yang aku pakai untuk buat saladnya. Melon, semangka, buah naga, dan apel. Baiklah Bunda, di sini aku mau potong-potong dulu buahnya ya. Pertama di sini ada buah naga. Buah naganya kita potong kecil-kecil sesuai selera ya Bunda. Kemudian ada buah melon yang mau aku potong-potong juga. Semangkanya juga mau kita potong-potong. Dan juga apelnya. Setelah apelnya aku potong kecil-kecil, rencananya aku mau rendam dengan air garam dulu ya Bunda sambil menunggu dressing saladnya jadi. Karena kalau apelnya nggak direndam dulu nanti bisa berubah warna. Nah, ini dia apelnya yang mau aku rendam dengan air garam. Buahnya udah selesai, sekarang tinggal kita buat dressing saladnya. Buahnya lumayan banyak juga ya Bunda. Untuk creamy dressing saladnya di sini aku pakai 2 bungkus susu saset, kemudian keju 200 gram, 1 bungkus mayones 180 gram, dan 2 kotak susu full cream yang beratnya 225 ml. Pertama-tama kita masukkan susu full creamnya, kemudian masukkan mayonesnya, lalu aduk-aduk, masukkan susu sasetnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Hidupkan api, kemudian kita tunggu sampai mendidih sambil dikacau-kacau ya Bunda. Setelah mendidih, masukkan sedikit keju dari yang kita parut tadi. Kemudian masukkan juga tepung maizena yang sudah kita larutkan dengan air. Lalu aduk-aduk kembali sampai saus saladnya mengental. Rasanya tuh creamy banget Bunda, anak-anak pasti suka. Sebenarnya buat dressing salad itu gampang banget, cuman modal mayones dan susu kental manis jadi deh. Tapi kali ini aku mau buat yang creamy, yang lebih enak rasanya, makanya aku olah dulu. Kalau Bunda mau ada rasa asam-asamnya, Bunda boleh tambahkan jeruk lemon. Nah, itu sebagai pengganti yogurt ya Bunda. Ini dia dressing creamy saladnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal padukan dengan buahnya ya. Sekarang aku mau padukan creamy salad buahnya. Ini dia buahnya sudah kita campur ya Bunda. Apelnya sudah aku masukkan ke dalam mangkok. Nah, aku mau tuang dulu agar-agar atau jelinya ke dalam mangkok. Setelah itu kita tuangkan sedikit demi sedikit dressing saladnya. Aku nggak langsung tuang semua dressing saladnya karena rencananya aku mau masukkan saladnya ke box yang kecil-kecil. Aku yakin ini pasti nggak langsung habis semua. Salad ini kalau disimpan di kulkas tahan 3 hari ya Bunda. Tergantung buah yang kita masukkan ke dalamnya.
Kalau untuk dressingnya sih, aku yakin lebih dari 3 hari itu bisa, Bunda. Nah, ini dia dressing saladnya, kita tuangkan ke dalam buahnya sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk ya, Bunda. Dan ini dia aku mau packing ke dalam box yang kecil. Setelah buahnya dimasuki ke dalam box, taburi kembali dengan saus salad dan keju. Lumayan juga sih dapatnya, Bunda. Setelah di packing ini dapatnya 9 box ya, Bunda, dan dapat 2 piring salad. Ini dia creamy saladnya siap disantap. Di sini aku punya 1 bungkus mie sagu, beratnya kira-kira 4 ons, dan aku memakai setengahnya saja. Ini cukup untuk 2 porsi ya, Bunda. Ada 5 buah cabai rawit merah, 2 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Di sini juga ada 1 genggam tauge, sawi hijau secukupnya, ada lada, penyedap, dan bumbu kaldu, serta 2 buah butir telur. Pertama-tama aku mau ambil dulu setengah dari mie sagunya, lalu aku tuangkan ke dalam wadah. Kemudian kita cuci bersih mie-nya sampai tidak ada lagi serbuk yang menempel di mie tersebut. Langkah selanjutnya aku akan menggiling cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Gilingnya tidak usah terlalu halus, supaya ketika dimasak nanti cabai ataupun bawangnya masih terlihat ya, Bunda. Jangan lupa tuangkan sedikit garam ke dalamnya. Nah, ini gunanya memudahkan kita untuk menggiling cabainya. Ini dia bumbunya, kira-kira bentuknya seperti ini ya, Bunda. Selanjutnya aku mau potong-potong sawi hijaunya. Nah, ini sesuai selera ya, Bunda. Kalau Bunda mau tambah sedikit lagi boleh, tapi menurut aku segini udah cukup sih untuk 2 porsi. Kemudian kita potong juga daun bawangnya kecil-kecil. Nah, ini juga sesuai selera ya, Bunda. Daun bawang ini kita masukkan ketika semua bahan dan bumbunya sudah masuk. Oke, kita lanjut pada proses pemasakan. Di sini sudah ada minyak yang sudah aku panaskan sebelumnya. Kemudian pecahkan 2 butir telur, lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Masukkan juga bumbu yang sudah kita giling tadi, kemudian aduk-aduk kembali. Setelah itu kita masukkan mie sagunya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Dan masukkan garam, bumbu kaldu, dan penyedap. Supaya mie-nya matang, masukkan juga sedikit air ke dalamnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai airnya sedikit demi sedikit menyusut ya, Bunda. Jangan lupa tambahkan sedikit bubuk lada. Kemudian kita aduk kembali. Nah, setelah mie sagunya matang, kita boleh menambahkan sayur yang sudah kita cuci bersih tadi ya, Bunda. Setelah itu kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur. Untuk sayurnya di sini aku tidak mau terlalu matang ya, Bunda, segini aja udah cukup. Dan ini dia mie sagu goreng buatanku. Rasanya itu pedas, gurih, dan nikmat. Oh iya, Bunda juga boleh tambahkan cumi, udang, ataupun ayam ke dalamnya ya, Bunda. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena kayak gini aja udah mantap rasanya. Baiklah Bunda, semoga resep hari ini bermanfaat ya. Saya Vivi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.